Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya semua teknologi canggih ini bisa muat di dalam HP tipis yang kita pegang tiap hari? Nah, siap-siap ya. Kali ini kita bakal bongkar salah satu trik sulap teknologi paling cerdas yang terus-terusan mendorong batas-batas kemungkinan. Ini dia nih, teka-teki utamanya. Bener kan? Tiap tahun kita dijanjikan prosesor lebih kencang, kamera makin dewa, baterai makin awet. Tapi anehnya, semua kemajuan ini dikemas dalam bodi yang ukurannya gitu-gitu aja, bahkan kadang lebih tipis. Jadi, apa dong rahasianya? Gimana para insinyur bisa nyelipin tenaga segitu besar ke dalam ruang yang sekecil itu? Jawabannya tuh ada di dalam sebuah pertempuran sengit yang terjadi di dalam setiap perangkat. Sebuah perang buat merebutkan ruang. Setiap perusahaan smartphone di dunia ini, mereka semua terkunci dalam pertarungan tanpa henti ini, di mana setiap milimeter persegi itu jadi taruhannya. Coba deh, bayangin. Di dalam ruang HP kita yang sempit itu, baterai berjuang buat dapat ruang ekstra, modul kamera minta tempat lebih dalam, terus komponen kayak speaker dan motor getar semuanya rebutan tempat. Di dunia smartphone, ruang itu adalah kemewahan paling tinggi. Karena tantangan ini, para insinyur nggak lantas secara ajaib nemuin ruang tambahan. Enggak. Sebaliknya, mereka menciptakan ulang ruang itu dengan sebuah konsep yang brilian. Tapi kalau dipikir-pikir, agak melawan intuisi, yaitu membangun ke atas, bukan ke samping. Gini deh, biar gampang. Daripada bangun rumah satu lantai yang luas dan makan banyak tanah, kenapa nggak bangun aja gedung 2 lantai di atas tanah yang lebih kecil? Nah, perubahan cara berpikir yang sederhana tapi mendalam inilah yang merevolusi desain internal HP kita. Dan inilah dia pahlawannya, papan logika bertumpuk atau yang biasa disebut di kalangan teknisi sebagai papan sandwich. Idenya cerdik banget, bagi komponen jadi 2 kelompok, taruh di papan sirkuit yang beda, terus tumpuk jadi satu kesatuan yang super ringkas. Yuk kita bedah sandwich ini. Pada dasarnya ada 3 lapisan penting. Lapisan atas itu ngurusin konektivitas, kayak chip buat Wi-Fi dan Bluetooth. Lapisan bawah itu otaknya, rumah bagi prosesor dan memori. Dan yang kejepit di tengah-tengah itu adalah lapisan isian super krusial yang nyatuin semuanya. Pertanyaan bagus, kalau ada 2 papan sirkuit yang kepisah, gimana caranya mereka bisa berkomunikasi dengan lancar seolah-olah mereka itu satu? Ya jelas nggak mungkin pakai ratusan kabel kecil kan? Nah, disinilah pahlawan tanpa tanda jasa dari desain ini masuk. Oke, mari kita lihat lebih dekat komponen kecil yang kelihatannya sederhana ini. Inilah kunci yang membuka potensi penuh dari desain sandwich. Namanya adalah interposer. Jadi intinya gini, interposer itu berfungsi sebagai jembatan super canggih. Dia bukan cuma pemisah pasif, dia secara aktif menghubungkan setiap sinyal data dan daya, memastikan komunikasi antara lapisan atas dan bawah itu berjalan mulus tanpa hambatan. Dan kita nggak lagi ngomongin jembatan biasa loh. Di dalam komponen setipis ini ada ribuan sambungan mikroskopis. Coba bayangin deh, nyambungin ribuan kabel antara 2 gedung pencakar langit dengan presisi tingkat dewa. Nah, kira-kira tingkat kerumitannya segitu. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin peran gandanya si interposer. Dia bukan cuman sistem elevator yang ngangkut data antar lantai, tapi juga perancah yang ngasih kekuatan struktural ke seluruh rakitan. Memastikan semuanya tetap kokoh bersatu. Tentu aja, solusi rekayasa seelegan ini pasti ada konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar buat dapetin ruang ekstra yang berharga itu. Nah, ini dia sisi lainnya. Yuk kita timbang untung ruginya. Di satu sisi, keuntungannya jelas banget. Ruang lebih buat baterai jumbo dan sistem kamera canggih. Semuanya dalam desain yang ramping. Tapi di sisi lain, kerugiannya juga nggak main-main. Panas berlebih, biaya produksi lebih tinggi, dan jadi mimpi buruk kalau urusan perbaikan. Ini masalah fisika dasar banget. Kalau kita numpuk 2 sumber panas, 2 set chip yang kuat, dan kita kurung di ruang terbatas, ya jadinya kayak oven mini kan? Panasnya itu keperangkap di antara lapisan-lapisan, jadi susah banget buat dibuang keluar. Terus, apa yang terjadi kalau oven mini itu kepanasan? HP kita bakal ngelakuin tindakan penyelamatan diri yang disebut thermal throttling. Dia sengaja memperlambat prosesornya buat nurunin suhu dan mencegah kerusakan permanen. Nah, ini artinya buat kita para pengguna. Pernah nggak sih kalian ngerasain HP jadi panas banget, terus tiba-tiba lemot pas lagi asik main game atau ngerekam video 4K? Itu bukan karena HP kalian rusak, itu namanya thermal throttling lagi bekerja. Konsekuensi langsung dari desain sandwich yang super ringkas ini. Terus, ada masalah perbaikan. Misahin 2 papan ini, itu prosedur yang rumit banget.
butuh alat dan keahlian khusus. Akibatnya, kalau ada satu aja komponen kecil di lapisan dalam yang rusak, pusat servis kemungkinan besar bakal ganti seluruh modul sandwichnya. Biayanya bisa mahal banget, seringkali lebih dari separuh harga HP baru. Ini jadi poin perdebatan utama buat para aktivis hak untuk memperbaiki, yang berjuang biar perangkat kita lebih gampang dan murah buat diperbaiki. Jadi, kalau desain ini gampang panas, mahal produksinya, dan susah banget diperbaiki, kenapa kok malah jadi standar buat HP-HP flagship? Jawabannya cuma satu kata, persaingan. Di pasar smartphone yang persaingannya ketat banget, peningkatan sekecil apapun di daya tahan baterai atau kemampuan kamera itu bisa jadi penentu buat konsumen. Jadi buat produsen, keunggulan kompetitif dari fitur-fitur ini seringkali lebih penting daripada tantangan teknis yang harus mereka hadapi. Penting banget buat kita sadar kalau ini tuh lebih dari sekedar trik cerdas buat ngirit tempat. Ini adalah cerminan dari pergeseran cara berpikir yang lebih besar dalam desain elektronik yang dikenal sebagai integrasi 3 dimensi. Para insinyur udah nggak mikir dalam 2 dimensi lagi kayak dena rumah. Sekarang mereka merancang dalam 3 dimensi, layaknya arsitek yang membangun gedung pencakar langit. Dan itu membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Mengingat tantangan panas dan perbaikan yang ada, apa kita sudah mencapai puncak sandwich? Atau jangan-jangan di masa depan kita bakal lihat desain yang lebih berlapis lagi, dengan 3, 4, atau bahkan lebih banyak papan sirkuit? Bisa jadi, evolusi berikutnya bukan sandwich yang lebih tebal, tapi pendekatan yang sama sekali baru. Cuma waktu yang bisa jawab. Tapi satu hal yang pasti, masa depan desain smartphone bakal jadi perjalanan yang seru banget buat kita saksikan.